Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, taqabbalallah a'malakum. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah Bapak Ibu dan kita sekalian. Ya, amin ya rabbal alamin. Sehingga amal saleh itu akan menemani kita insya Allah nanti. Di kubur kita, di akhirat kita insya Allah. Bapak Ibu yang mulia, pemirsa, kali ini saya ingin berbicara tentang puasa Ramadan, ya, dan hubungannya dengan bagaimana meraih jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, ya, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang di dalamnya ada keteguhan, ya, kekuatan, sehingga menjadi hamba Allah yang tangguh, yang kuat, yang sabar, seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di depan kita ada contoh. Misalnya soal di Gaza ini yang lagi ramai sekarang, Palestina, ya. Bagaimana Israel sebagai penjajah dengan kekuatan senjatanya dibantu negara besar Amerika dan lain-lain melawan Gaza yang kecil. Gaza dari utara ke selatan paling hanya lebih kurang 60 km dan lebarnya hanya kira-kira 10-12 km. Penduduknya lebih kurang 2 juta. Sedangkan kita hampir 300 juta. Tapi kita yang 300 juta ini, terutama musliminnya yang lebih kurang 250 juta di negeri kita ini, harus nengok sejenak ke Gaza jika ingin puasa kita melahirkan keteguhan, kekokohan insan yang berkepribadian yang kuat. Bagaimana tidak? Gaza anak-anaknya dibunuh puluhan ribu orang. Ibu-ibunya dibunuh puluhan ribu orang. Mencapai lebih kurang 50 ribu orang. Ya, tapi mereka tetap tabah, tegar. Israel dengan kekuatan, dengan arogansi, kekuatan senjatanya, dammarul buyut, menghancurkan rumah-rumah di Gaza. Ya, qatalu al-abriya, qatalu nisa, qatalu al-atfal, membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu. Ahanul awliya, ahanus salihin. Mereka membunuh anak-anak, mak-mak, dan menghina orang-orang mulia. Ya toh? Tetapi warga Gaza, setelah terjadi gencatan senjata kemarin, wartawan seluruh dunia bertanya, bagaimana Anda ingin lakukan? Apa ke depannya ini? Apakah Anda ingin tetap melawan Israel? Mereka mengatakan Samidin, Muqawamah, Islamiyah, Muqawim, tetap melawan Israel, tetap melawan penjajah. Ini memperoleh jiwa seperti ini tidak gampang. Kita harus betul-betul di Ramadan kali ini, ya, dan juga mudah-mudahan Ramadan yang telah lalu, terutama Ramadan kali ini, kita mohonlah pada Allah. Tentu kita minta pada Allah 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar, tapi juga minta jiwa yang tegar. Penduduk Gaza, mereka itu rajin puasa sunnah. Di samping tentu kita dengar kabar di sana banyak sekali putra-putri Gaza, ya, yang menghafalkan Al-Quran. Sampai video beredar luas, rumah dihancurkan, banyak yang mereka harta seada-adanya itu hancur, tapi yang mereka cari Al-Quran, mereka selamatkan Al-Quran. Anak-anak, orang tanya untuk apa? Untuk tetap bisa menghafal Al-Quran. Mereka tetap puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, sehingga melahirkanlah banyak sekarang Gaza yang kecil secara teritorinya kecil saja, tanahnya, ya, tetapi Gaza memberikan pelajaran besar
karena ketegarannya. Gaza memberikan pelajaran agung karena kesabarannya, perlawanannya kepada penjajah. Nah, ini penting, Bapak Ibu pemirsa yang budiman, ya. Karena Ramadan ini kita tidak inginkan hanya kita rutinitas, sahur, kemudian kita mulai puasa dengan niat, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita aktivitas atau istirahat sejenak, lalu datanglah sore dan azan, dan datang waktu berbuka puasa, kita berbuka puasa, lalu kita hanya seperti itu saja. Kita ingin meningkatkan level puasa kita. Makna saum kita. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku. Tidak seperti ibadah yang lain yang kata para ulama disebutkan oleh Allah. Ada yang 10, ada yang 27, ada yang 1 bertangkai 7, setiap tangkai 100, ya. Habbah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti 1 biji-bijian yang kemudian tumbuh jadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Itu Allah sebutkan. Tapi berkenaan dengan Ramadan, Allah tidak sebutkan. Allah hanya mengatakan wa ana ajzi bih. Nah, ini Gaza telah memberikan contoh betapa puasa telah melahirkan insan Palestini, khususnya di Gaza, yang tegar, yang sabar. Nah, kita baca dalam ayat Al-Quran, ya, ayatnya jelas, kita banyak hafal, sering dibacakan oleh para ulama, para muballigh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat yang dulu juga puasa mereka. La'allakum tattaqun, buahnya harus takwa. Bacakanlah ayat-ayat yang lain sampai kepada ayat walitukmilul iddata. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa kalian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ya. Nah, ini diharapkan alumni-alumni puasa Ramadan, mereka yang cinta dengan ibadah ini, puasa, harus membesarkan Allah. Maka dia akan jadi orang besar. Dia akan jadi orang yang teguh, tegar, sabar. Ya, bukan hanya sekedar malam takbiran. Walitukabbirullaha artinya malam takbiran. Betapa mudahnya ini. Ya, ada yang siapkan rombongan, lalu malam takbiran, Masya Allah. Itu satu tradisi yang bagus, ya. Kita takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Udara kita dipenuhi dengan gemuruh suara takbir. Pada malam itu, di mana akhir daripada puasa, yaitu besoknya sudah tidak puasa, besoknya sudah Idul Fitri, Masya Allah. Dan pagi-pagi pada subuh, muslimin seluruh dunia yang jumlahnya miliaran ini, yaitu pergi ke lapangan, pergi ke surau, pergi ke masjid raya untuk sholat Idul Fitri sambil terus menggemakan takbir. Seperti yang tadi saya lantunkan. Bangsa-bangsa di dunia punya irama tersendiri dalam masalah irama takbiran. Nah, tentu kita tidak ingin hanya takbiran. Kita ingin betul-betul dalam dibalik lantunan takbir, ya, malam takbiran dan pagi takbiran, kita ingin menjadi umat yang besar. Karena takbir artinya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allah yang maha besar menginginkan dari kita juga menjadi insan-insan, hamba-hamba yang kokoh, yang besar, yang tegar. Karena hanya kekokohan dan ketegaran yang bisa melahirkan kelompok besar. Nah, perlu saya singgung juga dalam kesempatan ini, karena ini para koruptor juga tegar-tegar mereka. Tegar dalam mencurinya. Mereka sabar dalam perbuatan negatifnya, perbuatan buruknya.
mereka tekun, mereka sabar, mereka terus-menerus melakukan. Yumarisun af'alahum as-sayyi'ah. Ya, mereka aktivitas keburukannya ini mereka lakukan dengan tabah dan tegar. Nah, kita sebagai orang yang menginginkan bangsa ini jadi baik, bangsa ini jadi bagus, bangsa ini tetap dengan cita-cita luhur kemerdekaannya, harus lebih tegar daripada mereka yang berbuat buruk. Karena kalau kita orang-orang baik hanya mengatakan, yang penting saya puasa, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa Ramadan, yang penting saya sudah zakat, yang penting saya sudah pergi haji, lalu tidak memiliki ketegaran dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita ditertawakan oleh iblis, oleh setan, oleh para koruptor, oleh para mereka yang ingin merusak bangsa dan negara kita. Jadi perlu diingatkan, siapa yang paling layak melawan mereka? Ya kita ini yang cinta Ramadan, yang cinta puasa. Kita harus ada di garis paling depan dalam melawan mereka-mereka yang ingin merusak negeri kita. Negeri kita sudah sangat bagus. Dasarnya adalah Pancasila. Tuhan, adil beradab, persatuan. Rakyat dipimpin oleh hikmat bijaksana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah sangat bagus. Nah, untuk memelihara sila-sila ini, agar warga negara makin dekat pada Tuhan, makin adil dan beradab, persatuan Indonesia makin kokoh, rakyat makin dipimpin oleh putra bangsa yang penuh hikmat, bijaksana, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus ingatkan, harus ada modalnya, harus ada biaya yang dibayar. Karena nggak gratis untuk menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tidak gratis untuk menjadi bangsa dan negara seperti yang disebut oleh orang Jawa. Gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Mengucapkannya ringan. Tapi merealisasi, menjelmakan, itu sulit. Karena kita akan dilawan oleh para koruptor. Kita akan dilawan oleh para bandar narkoba. Kita akan dilawan orang mereka yang senang menjerumuskan ABG, putra-putri bangsa kepada pornografi. Kita akan dilawan oleh mereka yang rusak moralitasnya. Akan dilawan. Nah, ini perlu ketegaran dalam melawan ini. Nah, kita memuji ketegaran bangsa Palestina. Tapi kita jangan lupa, kita juga bangsa Indonesia, merdeka bukan hadiah dari Belanda. Kita bangsa Indonesia merdeka dengan mukawamah. Mukawamah sekarang terkenal di Palestina, mukawamah Islamiyah. Dulu kiai kita di sini juga bikin mukawamah. Bentuk mukawamah lewat tentara keamanan rakyat, badan keamanan rakyat, gitu, yang sekarang jadi TNI, jadi ABRI. Itu awalnya adalah dulu mereka-mereka para pejuang-pejuang yang tegar. Nah, jadi bukan hanya kita ngitung-ngitung pahala. Berapa ya pahala saya? Ini ibadah tujar, ibadah para pedagang gitu. Ngitungnya keuntungan melulu, gitu. Atau ibadatul abid. Orang yang di penjara, ngitung-ngitungnya, kapan ya keluar dari penjara? Kapan ya? Ya boleh-boleh saja. Ibadah seperti itu, mengharapkan bebas dari neraka, boleh. Mengharapkan masuk surga, boleh. Tetapi harus lebih. Ini kita Ramadan udah berapa kali? Saya umur 63 misalnya. Kalau saya mulai puasa umur 10, berarti ini Ramadan yang ke-53. Masa tidak meningkat kualitas Ramadan kita? Ramadan harus melahirkan ketegaran. Ramadan harus melahirkan keberanian. Ramadan harus melahirkan mukawamah untuk melawan para perusak bangsa dan negara. Ramadan harus melahirkan cita-cita besar. Ramadan harus melahirkan persatuan yang kokoh. Ramadan harus melahirkan kesadaran tinggi bagaimana mengawal negeri. Dan Ramadan harus pada akhirnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sana kita bisa diizinkan, diperkenankan oleh Allah untuk kumpul bersama Rasulullah, bersama dua pimpinan pemuda sorga, Imam Hasan, Imam Hussein, dan hamba-hamba Allah yang saleh.
Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.